Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, sucikanlah hati dan pikiran kami dari segala kekurangan kami, dari segala dosa-dosa kami. Ya Yesus Kristus, kami yakin dan percaya kuasa darah-Mu telah menyucikan kami sehingga kami layak bersekutu dengan Allah Bapa di dalam firman. Amin. Saudara-saudara seiman, firman Tuhan hari ini bagi kita Rabu 19 Maret 2025 tertulis di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Jala dangbe ramunan nasida diri nasida marhite-hite gana-ganaan nasida. Manang marhite-hite hasogiron akan naniula nasidai. Manang marhite-hite saluhut pangalasun nasidai. Jala au paluahun nasida sian saluhut inganan akka pardosaun nasida nasailaon. Asahu urasi nasida gabe bangsokku nasida jala au debata nasida. Allah mengampuni, memaafkan, menerima kembali bangsa Israel atas dosa-dosanya. Dosa yang terbesar yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah pergi menyembah dewa lain. Allah sangat jijik, tidak menginginkan hal seperti itu dilakukan oleh bangsa Israel. Allah telah menitahkan, akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah lain selain aku. Tetapi bangsa Israel telah menyeleweng, pergi menyembah dewa-dewa lain. Setelah Tuhan mengampuni segala dosa bangsa Israel atas perbuatannya yang telah menyakitkan hati Allah dengan pergi menyembah dewa lain, Tuhan meminta kepada bangsa Israel untuk melepaskan, tidak lagi mendekati, menyembah dewa-dewa lain. Allah menuntut mereka untuk hidup setia, menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka. Hidup suci dari bangsa Israel, itulah yang diminta oleh Allah setelah Allah mengampuni bangsa Israel. Kesucian dan ketaatan kita hidup di hadapan Tuhan. Itulah yang diingatkan melalui firman hari ini. Banyak dosa telah kita lakukan terhadap Allah. Dan Allah telah mengampuni dosa kita. Allah meminta kepada kita untuk hidup suci, untuk hidup taat dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya.
Kenapa kita mendekati hal-hal yang menjijikkan, yang membuat Allah benci, marah kepada kita? Karena kekurang percayaan kita dan keinginan-keinginan yang tidak terkendali dari kita. Iman kita terancam karena kita kurang mempercayai kuasa Allah. Atau mungkin serupa dengan bangsa Israel, kita memiliki Tuhan atau dewa-dewa yang lain yang kita sembah, yang kita anggap mampu menyenangkan hati kita dengan memberi berkat-berkat yang istimewa kepada kita. Hidup suci di hadapan Tuhan setelah Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita. Itulah yang diingatkan firman hari ini yang menjadi renungan bagi kita. Dosa apapun telah Tuhan ampuni. Ketika kita telah diampuni, kita tidak boleh berbalik lagi hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengucap syukur kepada Allah atas berkat-Nya yang telah mengampuni dosa-dosa kita, dapat dengan mudah kita lakukan kepada Allah dengan mengimani bahwa tidak ada Allah lain yang jauh lebih baik, yang lebih besar daripada Allah yang kita sembah, sehingga kita hanya menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengingatkan kepada kami kasih-Mu begitu besar kepada kami dengan memberi pengampunan atas dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Allah Bapa di dalam surga, Engkau mengingatkan kami agar kami hidup setia dan tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau, agar kami dengan sungguh meyakini bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang memberkati kami. Tidak ada Allah lain yang dapat memberkati kami lebih daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Engkau memberkati kami dengan berkat yang melimpah di dalam aktivitas kami. Tuhan memberkati gereja-Mu, memberkati orang-orang yang percaya kepadamu, meneguhkan iman mereka bahwa Engkau adalah Allah yang penuh anugerah. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan permohonan kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.